Ya, pertanyaan teman-teman juga yang mungkin melihat penampilan kayak lu gitu loh. Maksudnya, lu emang nyaman gitu dengan berpenampilan kayak gini? Nah, Hah? sekarang nggak yang rapi, klimis kayak gua ini, masker pedicure, dan gua kan rajin make up dan segala macem gitu. Apakah anak-anak Vespa tuh harus gimbal? Enggak. Anak Vespa nggak harus gimbal. Anak reggae nggak harus gimbal. Gimbal nggak selalu reggae kata lagunya itu kan. iya. Ada saya tuh, ada saya tuh. Iya, ada lagunya Tony. Oh, Om Tony, ya Om Tony. Suherman, pinjemin duit dong Suherman. Minum duit. Cepet ge, ya lo. Goblok. PRT Pak Lurah. Lu kesini cuma mau advice, minjem duit doang bajingan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih, gue langsung buka basa-basi. Ini Apa bro? kebetulan banget lu ada di sini. Lah emang lo nyuruh gua kemari bukannya ding? Gue tuh Enggak sih, gua kan sebenarnya silaturahmi ke sini udah lama gak ketemu. enggak, Bro. emang sengaja gue juga ngundang lu ke sini. Itu gue tuh penasaran. Gue tuh kayak ada unek-unek gitu loh. Gue tuh Enggak, sekarang gini aja, lo undang-undang lo apaan ini dulu bro? Undang-undang lo emang gua ada masalah apa sama lo terus Anjing, galak. kalau ada undang-undang gitu kan soalnya gua ada Tutup. apa ada utang apa ada gimana ini berusaha gua puisno sama orang mau ngutang duit emang minjem duit lalu aduh gimana sih apa bro? enggak maksud gue tuh slow lah slow. Ini di sini nggak boleh anarkis loh. Di sini nggak boleh anarkis. Bukan anarkis Udah kasih kopi nih 3.000 lo ya. emang ngopi tanpa tuh gak enak apalagi rokoknya garcok lo. Gimana kabar lu? Alhamdulillah sehat lah. Udah tahu kan lo sampai sini sehat lah. Gue mah selalu sehat terus. Iya saya sehat. Gimana ya? Gua sungkan nih sebenarnya mau nanya itu sama lu tuh. Gue tuh gini, unek-uneknya bukan gue punya masalah atau segala macam sama lu ya gitu. Dari awal pertama gue kenal sama lu tuh mempunyai karakter yang kayaknya nggak perlu ganti karakter lu itu. Mungkin dengan style ya gitu ya. Ganti gitu karakter gue. Gue mah karakter enggak. Bukan masalah ini ya, masalah karakter. Style. Mungkin lo mandang lo begini begitu gini ya. Nah, ini pertanyaan gua langsung aja nih ya, to the point ya, daripada gua berbelit-belit. Dan mungkin ini sebetulnya jadi bahan apa ya, pertanyaan teman-teman juga yang mungkin melihat penampilan kayak lu gitu loh. Maksudnya, lu emang nyaman gitu dengan berpenampilan kayak gini? Hah? Sekarang nggak yang rapi, klimis kayak gua ini, masker pedicure, dan gua kan rajin make up dan segala macem gitu. Ngaca dulu. Gini loh. Gua gak bisa galak lo kayak gini, bisa galak lo. Emang lu doang tambang galak, gua gak bisa galak? Hah? Bisa galak gua. Gini loh, masa pertanyaan lo itu pertanyaan lo tuh pertanyaan aneh. Mungkin udah 7.000 tronton manusia yang udah bertanya begitu ya. Sekarang apa sih perlu ditanyain begitu harus Iya, ditanyain? emang lu nyaman Kenapa? gitu? Apakah itu sebenarnya tuntutan ataupun lu biar kelihatannya tuh keren? Hah? Sekarang gini aja Pak, masalah nyaman gak nyaman. Kalau nggak nyaman nggak mungkin begini. Ini karena kenyamanan kita. Semua kita punya style masing-masing, punya kepribadian masing-masing kan. Mungkin pengen keren. Ya, keren nggak selalu harus begini. Orang lain memandang kita nggak bukan keren. Gue juga keren sih sebenarnya. Karena kita nggak begini keren sendiri. Kita kena nyaman dengan style begini. Nah, terutama kenyamanan. Kita pede dengan style gini. Karena buat kita pede. Kita lebih nyaman. Kadang kita mungkin tampil rapi, pernah tampil rapi gitu kan. Kaku rasanya gimana? Gue nyaman dengan seperti ini. Nah, nyaman dengan seperti ini, dengan kenyamanan itulah bahwa style gue ya begini. Enggak. Ini yang lu nggak berpikir, maksudnya Apa? Otak gua ada gua buang. Jadi lu nggak berpikir secara pribadi ya, ataupun oke lah ini kenyamanan style lu seperti ini. Apakah lu nggak berpikir ini adalah jadi dampak buat diri lu sendiri, dalam artian mungkin dipandang oleh masyarakat dengan style, apalagi udah jelas tatoan ya kan. Orang kadang ya tatoan doang aja itu jadi masalah buat masyarakat, apalagi tatoan, rambut acak-acakan begini.
Kalau itu jadi beban moral lu pribadi gak sih? Karena kan gini. Oh, beban ini maksudnya iya, apa? maksudnya, Jadi beban apa untuk kehidupan gue begitu? Iyalah, maksudnya dilihat sama masyarakat, dilihat sama tetangga, lingkungan sekitar gitu kan. Terus lu mungkin berpikir nggak kayak orang tuh mau ngeliat lu tuh, ih kok jijik banget sih gue ngelihatnya gitu. Sorry gua bukan kena gue diserang lagi. Gue orangnya fine. Jadi gue bukan menyamaratakan sama yang rambutnya gimbal ya, bukan gue. Jadi gue juga pengen bertanya gitu loh maksudnya. Sekarang gimbal tuh bukan jadi patokan semua gimbal tuh sama ya. Itu kan style, fashion style, kan kepribadian. Tapi gue orangnya fine. Terserah orang mau memandang gue gimana. A, B, C, D, E, F, G, H, I itu toh hak mereka. Dia punya hak toh menilai kita apa, dan kita juga punya hak toh untuk penampilan gimana. Berarti kalau dia yang julid untuk momen begini, ya berarti dia kan sepertinya pengen seperti kita, tapi dia nggak pede, nggak mampu mungkin. Nah begitu kan. Sebenarnya kalau ditakdirkan suruh style, klimis, belang-belang, kalau ditakdir begitu ya mungkin ya kalau ditakdirkan. Ya mungkin mau begitu. Cuma gua takdir emang sukanya begini, takdir nyamannya begini gitu kan. Tapi enggak ya, maksud gua lu begitu dinilai ataupun tapi ada nggak yang nilai lu tuh lu banyak, bahkan ada yang bilang sama lu dan nyaranin ya lu ganti gayanya sih yang rapi apa banyak. Yang ibaratnya banyak. Nah itu banyak. Tanggapan lu yang seperti itu gimana? Banyak, itu bukan dari kalangan orang lain aja ya, dari kalangan seperti saudara keluarga lah gitu, masih berbau keluarga. Terutama keluarga. Nah, yang berpengaruh besar pasti keluarga. Nah, tapi kalau untuk keluarga pribadi gua, keluarga kandung nggak seperti ibu sih, selalu support sih. Yang penting lu perbuat yang baik, penampilanmu gimana pun yang penting contohkan perbuatan baikmu gitu aja. Itu aja yang buat support. Dan untuk yang keluarga yang lain berarti kamu tuh potong rambut rapi biar kelihatan muda, biar rapi ini. Dia kan nggak tahu kehidupan gua gimana, dengan cara emang kehidupan lu gimana? Ya kehidupan gua ya begini. Dengan gua tampilan gini, gua cocok nggak sesuai dengan style gua, dengan kehidupan gua? Iya, style kayak gua kan gini style mencocokkan apa? Style kayak lu ini itu tuh nggak cocok jadi karyawan, nggak ada yang bener karyawan. Ada juga style bikin karyawan sekarang. Enggak, begini bro. Itu kan pemikiran primitif banget ya. Sekarang karyawan tuh ya kan. Kita kalau ini aja. Ya mungkin kan, di Indonesia lah mungkin gitu ya. Kan. Sekarang tuh kan skill. Nggak perlu penampilan apa, yang penting punya skill. Itu bisa berkarya, Bo. Nah, itu aja. Jangan takut dari situ. Kalau untuk itu formalitas sih sebenarnya nggak menjamin bagi gua. Tapi bagaimana di Indonesia mayoritas dari penampilan dulu, skill mah belakangan, bisa dihantam sama duit, ya kan? Bisa dihantam sama duit, beres semua kan? Nah iya. Contohnya banyak. Sekarang orang yang punya skill yang nggak cocok jadi kan tampang autan, tampang preman, skill dia hebat dalam ngelebihin skill orang kuliahan, orang berpendidikan. Bahkan justru malah owner dia, apalagi punya perusahaan. Cuman dia diam. Terkadang malah disingkirkan. Kenapa dijadiin masalah? Karena takut tersaing. Nah gitu kan. Dan takut, ya itulah titik. Sekarang kan kita mana yang punya skill hebatnya ini mandiri, yang nggak mau bernaung dengan pemerintahan apa gimana, apa peraturan di ini ternyata dibuat bikin masalah. Bener nggak? Ya kan, kenapa? Itu kan data-datanya. Berarti selama ini lu punya style kayak gini tuh lu emang nyaman ya, bukan karena tuntutan atau apa? Mungkin biar terlihat, ataupun biasanya kan sama anak-anak gimbal tuh apa namanya ya, lebih dominan ataupun disebut anak-anak Vespa, atau biar lu diakui nama anak Vespa gitu. Terus dominan anak reggae. Gitu nggak? Apa kayak gini? Oke. Gue juga ngikutin style zaman. Atau gini, kayak tanggapan lu seperti apa nih? Apakah anak-anak Vespa tuh harus gimbal? Enggak. Anak Vespa nggak harus gimbal. Anak reggae nggak harus gimbal. Gimbal nggak selalu reggae kan? Iya. Ada siapa itu? Iya, ada lagunya Tony. Om Tony. Sekarang gini aja, itu kan fashion style dan itu ya, memang fashion style tuh. Kalau untuk di negeri kita lah tuh fashion style tuh.
dengan penampilan begini ya nyaman. Nah sekarang gue bisa bertanya kan, dengan lu ibarat kata nih, lu berdasi, pakai jas, kayak pantopel, celana rapi, rambut klimis, berdasi, apa itu lu nyaman begitu kalau tiap hari begitu nyaman? Nah, bisa nyaman, tapi sesuai, ya maksain. Tapi bisa sesuai, ini harus nyesuaiin dong dengan isi kantong kita, oke. dengan penghasilan kita, latar belakang kita apa. Tapi maksudnya gini, berarti lu dikatakan seperti tampilan bisa dijatuhkan dengan diukur oleh materi dong. Berarti kalau semuanya lu materinya di atas rata-rata mungkin bisa jadi klimis. Tergantung. Nah kan? Nggak bisa dipatokin. Tergantung pola pikir kita. Iya. Kalau pola pikir kita emang kita udah nyaman, kalau emang kita orang dari bawah, kita walaupun gini aja, jebret, gua jadi kaya miliarder, jebret. Contohnya. Contohnya ibarat kata. Ya, siapa tahu kan? Ya kan gua ngomong gini pas malaikat lewat, jebret. Kemudian jadi orang kaya miliarder. Terbukti nggak omongan lu gitu kan, ibaratnya malaikat gitu. Malah gua tampilan bukan borjuis lagi. Malah lebih parah. Lebih selengean. Lebih selengean lagi. Iya. Itu. Iya. Kalau gua malah lebih selengean. Karena menurut pandangan saya primbon. Nah, kita contoh aja Bob Sadino. Gitu aja. Orang kaya tuh malah penampilan lebih ini tuh tar orang kaya. Sebenarnya lu gue kayak jadi keinget udah ngomongin Bob ini, gue jadi keinget salah satu musikal legend Bob Marley. Bob Marley. Nah, kalau Bob Marley ya. Lu nggak lu ngerasa nggak sih mirip dia? Nggak, perasaan teman-teman kalau ngelihat mirip nggak sih? Mirip nggak?